Oke, Bre, obrolin aja. Ketemu lagi sama gue Ian di obrolin aja. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang belum dapat kerja disegerakan mendapat, ya yang belum menikah disegerakan menikah. Amin amin ya robbal alamin. Kemenangan timnas Indonesia kemarin waktu lawan Bahrain dirampok oleh wasit Ahmed Alkaf asal Oman. Sebagaimana kita tahu, para penggiat sepak bola di Indonesia, para supporter Indonesia lagi kecewa berat, sangat kecewa berat dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf asal Oman ini. Kenapa? Pasalnya wasit ini di pertandingan Indonesia lawan Bahrain kemarin itu banyak sekali melakukan keputusan-keputusan sepihak yang menguntungkan timnas Bahrain. Nah, mari sama-sama kita bahas keputusan-keputusan apa aja yang menjadi kontroversi dalam laga Bahrain versus Indonesia kemarin. Yang pertama buat gua, sebagaimana kalian tahu semua, tadi gue sambil ngerokok. Yang pertama, kalau yang gua lihat, wasit ini gampang sekali memberikan pelanggaran ketika pemain Bahrain sedikit disentuh oleh pemain Indonesia dan jatuh guling-gulingan. Itu pasti wasit ngasih pelanggaran. Tapi enggak sebaliknya, tapi enggak dengan pemain Indonesia. Ketika pemain Indonesia ada yang jatuh, wasit ini jarang memberikan pelanggaran. Salah satunya waktu Rafael Strijk dijatuhkan oleh pemain Bahrain di dekat kotak 16, di dekat kotak penalti. Ketika Rafael Strijk adu fisik oleh pemain Bahrain dan Rafael Strijk jatuh. Nah, setelah itu bola nih nyentuh badan wasit. Tom Haye nih udah mau ngambil tendangan bebas. Tapi alangkah mengagetkannya, keputusan wasit hanya memberikan drop ball. Kok yang dilihat bola yang kesentuh wasit, bukan pelanggaran Rafael Strijk-nya. Tapi ketika pemain Bahrain yang jatuh, itu pasti pelanggaran. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika pemain Indonesia mencetak gol, 2 gol Indonesia itu dua-duanya kena checking VAR. Dan yang bikin aneh, oke lah kalau di golnya Ragnar kita kena checking VAR, buat gue masih wajar. Tapi yang bikin gue aneh, coba kalian perhatiin, ketika golnya Rafael Strijk itu hampir ada checking VAR, wasit tuh nunggu ada calling VAR. Itu jelas-jelas nggak ada apa-apa. Golnya Rafael Strijk tuh nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang harusnya dicekking gitu kan. Tapi kenapa wasit nunggu calling checking VAR? Tapi ketika gol pemain Bahrain, oke lah kalau gol yang pertama ya gol tendangan bebas, gue akuin itu gol bagus, itu nggak mesti ada checking VAR. Tapi gol kedua di menit-menit akhir yang buat gue ini udah nggak masuk di akal. Gol kedua di menit akhir itu sama sekali nggak ada checking VAR, sama sekali wasit nggak menunggu keputusan ada calling VAR atau tidak, itu langsung dipeluit, disahkan golnya. Padahal kalau kita lihat siaran ulangnya, gol pemain Bahrain ini, gol penyeimbang pemain Bahrain ini itu terdeteksi offside. Kenapa nggak di checking VAR? Itu kecurangan kedua dari kepemimpinan wasit ini. Nah, yang ketiga itu ketika pertandingan telah usai. Tapi kalau ini bukan kecurangan wasitnya, ini lebih ke licikan panitia ofisial pertandingan, dimana kemarin itu Bahrain menjadi tuan rumah. Kecurangan ketiga ini, kelicikan, bisa gue bilang yang ketiga ini bukan curang tapi licik ini. Buat gue nih, ini udah nggak bisa ditolerir. FIFA nih harus bertindak, harus menghukum seberat-beratnya timnas Bahrain. Kenapa? Jadi ketika pertandingan usai, para pemain Indonesia ini ingin menyapa supporter Indonesia yang ada di stadion
yang ada di Bahrain. Tapi keamanan Bahrain ini dan ofisial pertandingan itu melarang. Ada apa? Kenapa kok bisa dilarang? Ini kan nggak ada sangkut pautnya dengan pertandingan. Mereka para pemain timnas hanya ingin menyapa supporter, hanya ingin menyapa penggemar mereka. Kok dilarang? Ada apa? Buat gue ini udah nggak bisa ditolerir ini. Jadi gini ya, gue sedikit mau berpesan sama FIFA. FIFA harus bertindak. FIFA harus bertindak dengan tim-tim yang bisa dikatakan licik. Jangan sampai sepak bola Asia ini yang mau tumbuh, yang mau berkembang, dinodai oleh tim-tim yang licik, tim-tim yang jadi sampah di persepak bolaan Asia. Ini nama besar sepak bola Asia yang dipertaruhkan. Ini jelas-jelas harus ditindak oleh FIFA. Nah, kecurangan terakhir, sebagaimana kita tahu, kecurangan terakhir ini yang sangat-sangat fatal, di mana perpanjangan waktu ofisial pertandingan itu sudah memberikan perpanjangan waktu 6 menit. Tapi wasit ini dengan sengaja menambahkan menjadi 9 menit. Dalam peraturan FIFA yang gue baca, wasit ini berhak menambahkan waktu yang telah diberi ofisial pertandingan. Itu wasit berhak untuk menambahkan waktu lagi, tapi dengan catatan di dalam perpanjangan waktu yang diberikan ofisial pertandingan ini ada kejadian-kejadian yang menyita waktu, entah pelanggaran kah yang menyita waktu, entah pergantian pemain kah. Ini wasit berhak, tapi ada tapinya. Ini belum titik, ini masih koma. Tapi wasit tidak boleh menambahkan lebih dari 3 menit. Nah, sebagaimana kita tahu kemarin di pertandingan Bahrain lawan Indonesia, wasit ini memberikan penambahan waktu di perpanjangan waktu yang diberikan oleh official pertandingan itu lebih dari 3 menit. Gol penyeimbang Bahrain itu di menit 99 detik ke 47 atau 48. Harusnya ketika Indonesia nyerang terakhir itu dan dipatahkan serangannya dan pemain Bahrain ini membuang bola ke depan, harusnya wasit itu sudah meniup pertandingan selesai. Tapi kenapa nggak ditiup? Ini menjadi indikasi bahwa wasit ini sengaja dititipkan oleh timnas Bahrain untuk mengungguli timnas Bahrain. Ini menjadi indikasi seperti itu. Nah, jadi buat gua hal-hal semacam ini FIFA ini harus bertindak tegas, harus menghukum seberat-beratnya tim-tim yang berani yang berani menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertandingan, seperti Qatar, Bahrain. Qatar kemarin berapa kali itu di Piala Asia tuh. Berapa kali Qatar itu di Piala Asia tuh melakukan kecurangan, tapi ya mana FIFA nggak bergerak. Nah, gua harap sih kali ini FIFA mau bergerak, menghukum timnas Bahrain seberat-beratnya, gitu kan, agar nggak ada tim-tim lain yang dirugikan, agar sepak bola Asia ini nggak ternoda dengan kelakuan timnas yang semacam ini, gitu kan. Malu kita dilihat negara-negara Eropa. Sepak bola kita tuh lagi disorot oleh negara-negara Eropa. Sepak bola Asia tuh lagi berkembangnya, sampai negara-negara Eropa tuh sekarang udah mulai memperhatikan sepak bola Asia. Dan kalau kejadiannya kayak gini, ya nggak bakal berkembang sepak bola Asia, nggak bakal berkembang. Gua jamin nggak bakal berkembang. Nah, kemarin wasitnya udah memberikan klarifikasi. Dia bilang dia udah berusaha seadil mungkin untuk memimpin pertandingan. Dia udah berusaha semaksimal mungkin, dan masalah perpanjangan waktu dia bilang itu hal yang wajar. Iya, wajar. Kalau di dalam, lagi-lagi gua tekankan, lagi-lagi gua kasih tahu ke kalian,
wasit berhak memberikan tambahan waktu di dalam tambahan waktu yang ofisial pertandingan kasih. Itu berhak wasit. Tapi dengan catatan ketika tambahan waktu yang diberikan ofisial pertandingan di dalamnya ada hal-hal yang mengulur waktu seperti pelanggaran, pergantian pemain, ini wasit berhak. Dan itu pun wasit berhak memberikan tambahan waktu tidak lebih dari 3 menit. Itu peraturan tertulis dari FIFA. Tapi kemarin nyatanya gimana? Wasit ini dengan sengaja memberikan tambahan waktu lebih dari 3 menit. Udah gitu, begitu Bahrain berhasil menyamakan berhasil menyamakan skor, wasit ini tidak menunggu calling VAR, tapi langsung mengesahkan gol dari pemain Bahrain ini. Dan ketika bola di tengah pembagian, itu wasit langsung meniup tanda berakhirnya pertandingan. Sekarang gimana kita supporter Indonesia nggak mau bilang wasit ini berat sebelah, wasit ini curang, kalau kelakuannya kayak gitu. Nah, buat kalian yang nonton video ini, gua harap udahlah kita lupakan kejadian kemarin. Ayo kita dukung lagi timnas kita bertanding ketika melawan Cina nanti di hari Selasa besok. Gua harap sih timnas bisa bangkit, lebih fight lagi ketika melawan Cina. Sekian obrolin aja. Gua Ian pamit. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ian 09. Obrolin aja pamit. Ciao.